more. Can you hear me? Ya, bagus. That is good. That is good. Okay, yes. Selamat sore semua. Thank you very much for joining this Zoom meeting. As already said, my name is Robert van der Rijt, and at the moment I am the director of the OGS, which means Oorlogsgravenstichting, or I'm the director of the Makam Kehormatan Belanda in Indonesia. In the next moment, in the next half hour, 45 minutes, I'm going to present a presentation about the aim of the Oorlogsgravenstichting. We've made an agenda, and here you can see just a short word about the establishment and the aim, who is lying on the Erevelden, some facts and figures about the OGS. The OGS Erevelden in the Netherlands and Indonesia. We will show a video, the reason in Bahasa Indonesia, and then I will say something about the Dutch war cemeteries today. And Ibu Ita will say something about the Dutch war cemeteries in Bahasa Indonesia in the future. Let me start with introducing myself again. My name is Robert van der Rijt. Actually, I was lahir di Tomohon in Sulawesi in 1957, long time ago. And after that, I went back to Holland with my parents. And after school, I became Navy officer, Angkatan Laut, you say, for 36 years. In 2013, I retired and I became director of the Dutch War Grave Foundation here in Indonesia. So up till now, I am in charge of this beautiful job. Actually, the OGS was established on the 13th of September 1946, just after the Second World War. As you maybe know, Germany occupied a big part of Europe, and in 1945 meant the end of the Second World War. And Mr. Lieutenant Colonel van Anrooy, he saw many, many victims of war and also the families. And he decided that we should have an organization to document all those war victims, to register all those war victims. And he started with that. First in the Netherlands, and immediately after also in Indonesia. And actually that is the aim, is to construct, establish and maintain Dutch war cemeteries worldwide. Yeah, Pak Robert, this it's almost the anniversary of the OGS, 13 September. Yes, that is correct. Actually, in 2 days, we commemorate 75 years of the establishment of the Dutch War Grave Foundation, and it will be commemorated, especially in the Netherlands. Yes, correct. So who actually is lying on the war cemeteries? I learned when I was here that you also have Makam Pahlawan, and on the 10th of November, you commemorate all your war heroes, people who fought and were killed in the war. But we don't call them heroes, we call them actually war victims. So on these war cemeteries, we have Dutch people who were killed after the 9th of May 1940, so not before. And the 9th of May 1940 was the start of the Second World War in Europe. But also 1,500 Indonesian people are war victims, because in 1942, Japan occupied what is called now Indonesia. They occupied Indonesia from 1942 to 1945. And as you probably know, many Dutch people were living here. And many Dutch people were put in prison, in camps, and were killed by the Japanese occupation. And as Ibu Ururi said, also in the war between the Netherlands and Indonesia from 1945 to 1949, many people, Dutch, but also many Indonesians, regretfully were killed. And these people are also buried
at the war cemeteries. So people who died in combat of resistance and many people who were prisoners of war. So these people only are buried at our war cemeteries. Yes. Next. Let me just give you a few facts and figures, and you can immediately forget, but let me just say, we have registered from 1940 onwards, 180,000 war victims. And these are the war victims who died in the Second World War, died in the war with Indonesia, but also in Korea and in other peacekeeping missions where Dutch people were participating. From the 180,000, 130,000 have no grave, especially the Jewish people who died in the concentration camp of Germany don't have a grave. But all names are mentioned in books. So that leaves us with 50,000 graves, of which 13,000 are in the Netherlands, 12,000 in the rest of the world. We have many graves in Thailand and in Burma. And actually half of the 50,000, the 25,000 are in Indonesia. And what is interesting is that of the 25,000 people who are buried on the Erevelde in Indonesia, 22% are military and almost 80% are civilians. A few facts and figures. We have a main office in Den Haag. We have an office in Jakarta, of which I'm the director, and I have 5 staff members. The responsibility of the maintenance of the Zeven Erevelde, Tujuh Erevelde, I will come back to that. There are 106 Kaya 1, as you call it. We are a non-political, non-religious organization. At our Erevelde, Dutch and Indonesian people are buried. Actually, we do not have new burials unless we find people who died during the period 42-49 or 60-62. That was the war with Indonesia about Papua. And recently, about 2 years ago, we found one person, actually also in North Sulawesi. The family contacted us and told us that a certain Mr. van den Berg, who registered as a war victim, but we didn't know where he was buried, they had a grave. They found a grave of him in North Sulawesi. And he was buried at a Makam Umum. So they sent us pictures, and then we reburied. We took the remains of the grave from there, and we reburied the Mr. van den Berg at Ereveld, Mentengpulu, including the family, because they asked us for that. So that's a rare occasion. That is not happening many times, but these people can still be buried. And finally, all graves are the same. The Empat Bintang general has the same grave as the soldier. Only the grave marker indicates the religion. And I will show you on the next picture. As you can see, we have Laki-Laki Christian, we have Perempuan Christian, we have Muslim, Salib, we have Buddha, and we have Yahudi. For the Christians, we have Laki-Laki and Perempuan. We do not have the diversion for Muslim, Buddha, and Yahudi because they were all Laki-Laki, as they were all military. So we don't have female Muslim, Yahudi, and Buddha grave markers. The grave markers you can see were made from jati. Tapi sekarang they are made from batu. They are painted, and then you can see the names are inscripted by hand
by these people. Very well done. From cement. Yeah. From cement, yes, yes, they're all from cement, yes, betul. Well, the data on the grave markers. On the left, we see, for instance, tidak dikenal, onbekend, we don't know who the person is. But on the right, we see in Perempuan, Salib, and you can see on top, this Ibu was born on the 7th of May, 7 May 1875. Not 19, of course, but 1875 she was born, and she died the 1st of January 1945. That was the date she was born, so she probably died in the Japanese concentration camps. In the Netherlands, we have 2 war cemeteries, one in Loenen. These are a combination of civilians and military. And we have the Grebbeberg. These were only military who fought against the Germans. And the next one, which is the most important and interesting, of course, especially for you, we have 7 erevelden on Java. In the 1960s, we had 22 erevelden, all in Indonesia, also in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, and even in Papua. But in the 1960s, we agreed with the Indonesian government to close down 15 erevelden and only have 7 erevelden on Java. And all the people who were buried at the other erevelden were reburied at the 7 erevelden we have now. We have 1 ereveld in Jakarta, Mentingpulu, with 4,000 orang buried there. In Ancol, 2,000 people are buried. In Bandung, we have Ereveld Pandu with 4,000 people. In Cimahi, Leuwi Gadja, 5,000, actually the most buried there. In Semarang, Kalibanteng, 3,000 people. In Candi, only 1,000. And in Surabaya, we have Kembang Kuning with 5,000 people. Here I give you a small impression of the erevelden in, as I just mentioned. This is Ereveld Mentingpulu. Left under, you see the Guji Abu. In this gallery, we have the ashes of 756 Dutch military who died in Japan. They were transported from Java to Japan, and they died in the prisons and in the camps there. So after the war, we got all the Abu from the Japanese, and we made this gallery with the 756 Abu. The next one is Ereveld Ancol, also in Jakarta, and you see on the left top the Hemelboom. Actually, this was a living tree, and under this tree, many executions done by the Japanese were held. So many people died under this tree. The tree died, but we made what's still left of the tree. Next, please. This is Bandung. On the right down, we see the Knil monument, and that's commemorating the Dutch and Indonesian Knil military. Also a very beautiful ereveld. Ereveld Leuwi Gadja. We have here on the right the Junio Maru monument. The Junio Maru monument commemorates the people who died during a Japanese transport in which about 4,000 people died after the ship was torpedoed by a British submarine. And also more than 2,000 Indonesian people, they were called Remushas, died. And so this monument commemorates all the people who died on board of that ship. Ereveld Kalibanteng. On the right above, you see the monument Perempuan.
Many women died in the Japanese concentration camp, especially at Ambarawa. And here we have a monument of a strong woman who is supporting another woman and the child in the middle. And under, you see a monument of the boys' camp. Many young boys, Dutch boys, under 10 years, were put in a special boys' camp and they had to work. Many of them died of starvation or sickness. Ervel Candi in Semarang. And finally, we have the Ereveld Kumbang Kuning in Surabaya. We have also a beautiful monument there. It's called the Karel Doorman Monument. And on the monument, we have the names of 915 sailors, people from the Angkatan Laut, who were killed in action against the Japanese fleet. And all the names are presented at this monument. And also many Indonesian names are on this monument. Yes. We will now play a video in Bahasa Indonesia, which will give you a little bit more background about this and also the opinion of the people who are taking care of these erevelden. Please follow this nice video. Kok mau sih tinggal di kuburan? Terus itu kan Belanda tuh, dulu kan menjajah Indonesia. Kalau untuk penjajah itu zaman dulu, sekarang sudah tidak. Kita sudah tidak berperang lagi. Di hati saya tumbuhkan rasa cinta kasih. Ayah saya adalah seorang observer juga di Ervel Menteng Pulo ini. Saat masa kecil saya melihat bagaimana proses pencarian makam sampai dengan makam tersebut diambil dan dimakamkan di Ervel Menteng Pulo ini. Begitu saya lihat, saya berpikir bahwa saat keluarga itu mencari dan dapat ditemukan oleh kita makam tersebut, betapa senangnya mereka, betapa gembiranya mereka saat anggota keluarganya bisa dipersatukan di Ervel Menteng Pulo ini bersama teman-temannya yang lain. Memang kalau saya lihat ini kuburan, tapi karena memang saya itu sangat mencintai sejarah dan juga saya sangat suka merawat yang seperti ini, jadi saya putuskan ya saya ingin berkarya di Orlograven Stichting. Selamat pagi Pak Pur, apa kabar? Baik, bagus, bagus. Selamat pagi Pak Usman, apa kabar? Baik, kopi-kopi? Ja, boleh. Ja, terima kasih. Ik bevind zich hier op het kantoor van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting Indonesië in Jakarta. Samen met mijn 5 stafmedewerkers verzorgen wij de aanleg, inrichting, instandhouding en de verzorging van de 7 Nederlandse erevelden hier in Indonesië. Selamat pagi, goedemorgen. Deze erevelden bevinden zich 2 in Jakarta, 2 in Bandung, 2 in Semarang en 1 in Surabaya. Naast deze verzorging van de 7 erevelden, waarop 25.000 Nederlanders zijn begraven, hebben wij een scala van andere activiteiten die wij met z'n allen ondersteunen. Zoals 27 februari herdenken wij de slag in de Javazee. Op 4 mei dodenherdenking en op 15 augustus gedenken wij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Naast al deze activiteiten zijn er veel andere activiteiten die wij samen verrichten. Het ondersteunen van pelgrimsreizen, vele delegaties die op bezoek komen, vele verzoeken, grafopsporingen en herbegravingen. Jam 6 pagi itu para karyawan sudah datang. Mereka dari tahun awal sampai sekarang mungkin ada yang sampai 25 tahun, 30 tahun. Mereka sudah menjiwai di sini. Ini kenapa Pak sampai harus dirawat sedemikian rupa gitu? Kalau menurut saya ini adalah suatu penghormatan ya dari suatu negara
kepada seseorang yang mungkin ya sudah berkorban buat negaranya tersebut. Jadi ini ya sangat bagus sekali, jadi sampai rapi seperti ini. Memang harus kita lestarikan lah, Pak. Ini adalah pohon surga atau kita panggil Hemelboom. Jadi hampir 200 orang dieksekusi oleh Jepang pada tahun 42 sampai 46. Tidak militer aja, tapi sipil, laki-laki, perempuan, semua dieksekusi di area ini. Setelah tahun 60, pihak dari negara Belanda menemukan jenazah mereka dan merelokasi ke beberapa vak di sini. Kita merawat di sini bukan hanya orang Belanda saja, tapi orang Indonesia pun ada yang dirawat sama kita. Dan makam ini dikhususkan untuk korban Perang Dunia Kedua. Ini Profesor Dr. Mohtar, Direktur pertama lembaga Eijkman, dieksekusi di area sini, di area Ancol. Ada yang bilang jenazahnya digilas oleh tank. Jepang sangat ingin sekali istilahnya menghabiskan orang-orang yang pintar, orang yang mempunyai titel, sehingga profesor ini dijadikan korban. Pak, ini kenapa jadinya pakai beton, Pak, bukan pakai kayu lagi? Karena yang dulu kayu itu kan karena dimakan rayap. Seperti ini dimakan rayap. Tuh. Ya ini. Dihantam rayap. Bawahnya tuh. Seperti ini. Makanya diganti beton. Ketika saya datang pertama kali ke tempat ini, jujur terpukau ya, orang Belanda bisa sampai seniat ini untuk membuat suatu tempat penghormatan terhadap tentara mereka atau terhadap warga mereka yang bahkan bukan ada di Belanda tapi ada di Indonesia. Bangsa yang besar maju itu bangsa yang bisa menghargai para pahlawannya, para pejuang. Kalau untuk orang Indonesia datang ke sini, itu menurut saya, apalagi untuk anak-anak muda itu suatu hal yang baik ya, karena berarti mereka ada perhatian terhadap sejarah. Nah, ini dibunyikan biasanya kalau ada acara khusus, itu kita sesuai perintah dari direktur saya ya. Jadi itu ada jalan, terus dibunyikan seperti ini. Ya, sampai di sana, nanti berhenti setelah sampai di Vlagen Monumen. Sekarang jadi kita sudah mulai terbuka ya, jadi dibuka untuk umum. Kita buka setiap hari mulai jam 7 sampai dengan jam 18 sore. Responnya gimana tuh biasanya? Biasanya kalau yang orang-orang Indonesia sih mereka agak kaget. Karena kok ada tempat seperti ini di Jakarta. Jadi perlahan kita jelaskan, akhirnya dia mengerti. Ini adalah letter setter wire plat. Jadi di sini adalah tempat untuk menulis tanda makam yang akan diganti. Tidak hanya orang Belanda saja yang dimakamkan di RPL Menteng Pulo ini, ada Indonesia. Indonesia pun terdiri dari berbagai suku. Contohnya seperti orang Jawa, Sunda, lalu Ambon, Manado,
Jadi ada berbagai macam di sini. Tantangan terbesar di area ini yaitu airfield ini di bawah air laut. Jadi kita harus bikin tanggul baru. Yang dimana sebelum 2010 setiap tahun kita kebanjiran. We rijden nu naar het ereveld Menteng-Pulu. En hoewel elk ereveld even bijzonder is met zijn eigen verhaal, is het ereveld Menteng-Pulu wel een van de meest bekende. En dat komt met name door de Simultaankerk en het nabijgelegen Columbarium. Het Columbarium waar de asresten van 754 Nederlandse militaire krijgsgevangenen in Japan worden bewaard. Het ereveld Menteng-Pulu herbergt 4000 oorlogsslachtoffers. Velen zijn omgekomen in de Japanse interneringskampen. Mannen, vrouwen en kinderen. Daarnaast vele militairen die zijn omgekomen tijdens de politionele acties. En in de jaren 60 hebben vele herbegravingen plaatsgevonden uit verschillende delen uit Indonesië. Alle graven zijn hetzelfde. De generaal ligt naast de soldaat. De resident ligt naast de ambtenaar. En ook vele Indonesische mensen liggen hier begraven. Alleen het grafteken is verschillend. Het grafteken bepaalt het geloof. Aan mijn rechterkant is het moslimgedeelte. En aan mijn linkerkant het christengedeelte. Verder vinden we hier Joodse graftekens en boeddhistische. Selamat siang, Pak Rahmat. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Baik. Ya. Bisa? Bisa. Bisa? Bagus, bagus. Onderhoud is een van de belangrijkste dingen van de erevelden. Hier op Menteng-Pulu en alle erevelden hier in Indonesië. Het hele jaar moet hier gras gemaaid worden, moeten dingen gesnoeid worden. Dus er moet aan de onderhoud veel tijd besteed worden. Talloze burgers en militairen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog gedood, gewond of nog erger, vermist. Onpeilbaar is de ellende als gevolg van deze oorlog. Vele herdenkingstekens zijn na de oorlog ter herinnering aan hen die vielen in het verzet of bij de verdediging of bevrijding van het vaderland. Duizenden oorlogsgraven getuigen nu, ruim 70 jaar na dato, van de verschrikkingen die hebben toen plaatsgevonden. Het is een morele plicht om deze oorlogsgraven in stand te houden en te verzorgen. En daarmee is de Nederlandse Oorlogsgravenstichting belast. Semua ini sebenarnya adalah dari kekejaman perang. Banyak dari mereka juga yang sipil yang tidak tahu menahu kenapa mereka harus dibunuh. Yaitulah karena perang. Tetapi dari situlah kita belajar perang itu adalah tidak baik. Perang itu merugikan semua orang. Meskipun mereka pernah menduduki Indonesia, kita harus tetap merawat mereka dengan penuh cinta kasih. Biar bagaimanapun juga mereka pernah hidup seperti kita, layaknya seorang manusia. Pesan saya, semoga mereka semua bisa tenang di alam sana. Met het onderhouden van de graven, van de oorlogsslachtoffers op deze erevelden in Indonesië willen wij de herinnering levend houden en de verhalen van deze mensen doorvertellen. Hiermee willen we laten zien dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn en dat we die moeten koesteren.
opdat zij met ere mogen rusten. Demikian videonya, Pak Robert. Yeah. Terima kasih. I hope you got a better idea of our war cemeteries. Anyway, let me give you just a little bit more information, which is very interesting, by the way. When I arrived in 2013, we had about 5,000 visitors, and kira-kira 4,000 were tourists from Europe and America, and we had only 1,000 Indonesian visitors in 2013. But because we went to universities, we used social media like Facebook, Instagram, we visited schools, we let tourist guides come to our Erevelde, and in 2019, the amount of visitors, Indonesians, exploded to 16,000 of these 7 Erevelde. Regretfully, due to the corona, we have at the moment a little bit less, but I am sure that after corona, the number of visitors, especially Indonesian, will increase much more. And if you look at the second line, the percentage of Indonesia is just now 80%. From the Netherlands, about 12%, and the rest of the world, 8%. And who is coming? Well, actually informal group and travelers. And these are mainly Indonesians. And that is very important for us because we want to bring these Erevelde under the attention of the Indonesians as they consider the biggest group. And of course, sometimes we have commemorations and pilgrimage. Pilgrimage are people from the Netherlands who come and visit their family members who are buried here at one of the Erevelde. And then before Corona, we also had some formal delegations. Our Prime Minister and even our King visited last year in March, Ereveld Nentengpulu. So you see, many Indonesians have found their way to one of the 7 Erevelde. Yes. So a small ringkasan. Let me read in my bahasa Indonesia. Tugas OGS Indonesia. 1. Merawat 7 Erevelde di Pulau Jawa. Nomor 2. Memberi informasi dan mengundang warga Indonesia untuk berkunjung ke Ereveld karena Ereveld merupakan peninggalan sejarah. Ibu, correct? Sejarah kita bersama. And third, menjadikan Ereveld sebagai refleksi akibat buruk dari perang. I will now give the floor to Ibu Ita Pohan. She's my colleague at the OGS Indonesia office, and she will tell you in Bahasa Indonesia a little bit more about the Dutch war cemeteries in the future. Ibu Ita, silakan. Ya, terima kasih Pak Robert. Oke, teman-teman, saya sekarang akan informasi mengenai apa yang telah OGS lakukan. Ya. Ini sehubungan dengan yang tadi ya, yang ini ya, sehubungan dengan
banyaknya pengunjung, kenaikan pengunjung yang berkunjung ke 7 airfield di Pulau Jawa. Sebagian besar pengunjung juga sekarang datang dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita melihat bukan dibilang tren ya, tapi minat zaman dahulu beberapa belas tahun lalu dibandingkan dengan sekarang itu memang ada perubahan. Jadi orang banyak berpikir bahwa dahulu airfield itu tidak terbuka untuk umum. Tapi kalau saya melihat dan saya sudah bekerja di OGS selama 25 tahun dan saya juga selain bekerja di OGS saya juga mengajar di Erasmus. Nah, jadi saya bisa melihat perkembangan dalam 20 tahun terakhir ini ya. Jadi dahulu orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu tidak tertarik untuk mengunjungi airfield karena kebanyakan pendapat beranggapan bahwa itu cuma kuburan. Ya, airfield itu apa sih? Itu cuma kuburan. Ya, kuburan orang Belanda. Jadi udah stop di situ. Jadi tidak ada keinginan untuk melihat apa sih yang ada di dalam, apalagi berpikir bahwa itu adalah sejarah gitu ya, misalnya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saya melihat generasi yang muda-muda minat berubah. Ya, mereka justru ingin tahu apa yang ada di balik tembok pagar airfield tersebut. Dan kemudian juga dengan adanya media sosial dan kita bekerja sama dan kita mengadakan hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitar, RT, lurah, RW, ya, camat, dan kemudian sekolah-sekolah, universitas, SD, SMP, SMA, semua. Nah, kemudian banyak yang jadi pengen tahu ya, dan bahkan guru-guru sejarah juga ingin mengajak murid-muridnya untuk melihat peninggalan sejarah yaitu airfield. Jadi untuk mendukung kegiatan tersebut, OGS telah membuat beberapa dokumentasi. Contohnya ini yang dibuat oleh OGS di Belanda, dokumentasi berjudul Airfield Vol Leven, yang berarti airfield penuh kehidupan. Ya, bahwa airfield itu makam kehormatan Belanda itu kan pemakaman. Tapi walaupun pemakaman, di situ sebetulnya ada kehidupan ya jika kita mau melihat lebih dalam. Dan sehubungan dengan itu, kenapa kita menganggap itu penuh kehidupan? Karena setiap nisan itu sebetulnya memiliki ceritanya. El Graf heeft een verhaal. Nah, di sini saya kasih beberapa contoh gambar. Nah, ini yang diadakan oleh OGS Belanda. Jadi ini makam yang ada di Lunen, ya, pemakaman airfield yang ada di Lunen di Belanda. Bentuknya memang berbeda, tidak seperti yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, jadi bentuknya seperti batu-batu. Kemudian masyarakat diundang untuk datang dan mereka silakan berjalan melihat ke batu-batu nisan tersebut, dan jika mereka melihat ada kesamaan dengan diri mereka dengan orang yang dimakamkan itu, mereka boleh berdiri di belakang nisan tersebut. Jadi ada yang memilih nisan itu ketika ditanya, kenapa kamu berdiri di sini? Oh, karena dia sama umurnya dengan saya ketika dia meninggal. Jadi saat dia meninggal umurnya adalah sama dengan saya. Ada lagi, kenapa kamu berdiri? Oh, karena dia wanita, dia seorang ibu. Nah, saya juga seorang ibu. Lalu kamu kenapa? Oh, saya militer, pangkat dia sama dengan pangkat saya, dan seterusnya. Jadi masing-masing orang ini berdiri dengan memiliki alasan kenapa mereka berdiri di makam tersebut. Jadi mereka seperti mewakili orang yang dimakamkan tersebut. Nah, ini kita lihat, ini militer yang sebelah sini ya, karena berpakaian militer. Kemudian orang lain yang tidak diundang pertama kali itu datang untuk melihat. Nah, jadi begitu mereka masuk ke pemakaman ini, mereka lihat apa? Orang-orang yang berdiri itu. Jadi bahwa setiap kita bisa anggap bahwa airfield itu sebenarnya penuh dengan kehidupan jika kita mau melihat lebih ke dalam ya. Dan setiap makam itu punya ceritanya masing-masing, cerita hidup orang tersebut. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh OGS di Belanda. Ya, kemudian ada yang membawa bunga dan mereka meletakkan bunga ya. Nah, ini juga mereka berkomunikasi dengan menanyakan kenapa Anda berdiri di situ, dan dia bercerita seakan-akan dia adalah korban perang tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa setiap nisan memiliki ceritanya. Ya, ini saya ada itu cerita-cerita dari korban perang bisa ditemukan di sini di websitenya OGS. Ya, ada nanti namanya Verhalen, memang dalam bahasa Belanda ya. Nah, tapi Verhalen itu ada banyak cerita-cerita dari beberapa korban yang dimasukkan ke website OGS. Salah satunya saya ambil adalah cerita mengenai anak kecil bernama Pauline van Dam. Kita lihat dari nisannya, waktu meninggal itu usianya 4 tahun ya, 4 tahun. Jadi sebetulnya ya
hampir 4 tahun ya, jadi 3 tahun lebih. Dia meninggal di kamp Jepang di daerah Karangpanas di Jawa Tengah. Ya, kemudian dia dimakamkan di pemakaman Eropa di daerah Kobong di Semarang. Kemudian belakangan ayahnya meminta agar Pauline dimakamkan di Erfurt Kalibanteng. Ya, jadi mulai tahun 54 ya, dari 20 Oktober 54 dipindahkan makam Pauline dari pemakaman Kobong ke Erfurt Kalibanteng di Semarang. Nah, saudara perempuan Pauline, dan sekarang tentu sudah sepuh ya, itu sering ikut dengan rombongan peziarah dari OGS. Jadi OGS di Belanda itu mengorganize setiap tahun kunjungan ziarah dari para keluarga korban yang ada di Pulau Jawa. Nah, salah satunya yang ikut adalah saudara perempuannya Pauline. Jadi tiap datang ikut dengan rombongan peziarah, pasti dia akan ziarah ke makam ini ya, saudara perempuannya itu. Dia selalu membawa boneka beruang yang kecil, yang dulu itu suka dipeluk sama Pauline. Ya, kemudian kan disimpan oleh keluarganya, dan jika kakaknya ini datang selalu membawa boneka itu dan diletakkan di makam Pauline. Nanti kan kunjungan pertama, nanti beberapa waktu kemudian kan mereka grupnya kembali lagi berkunjung untuk kedua kali dan berpisah karena mereka habis itu kembali ke Belanda ya. Nah, baru diambil sama kakaknya, bonekanya dibawa lagi ke Belanda. Nanti tahun depan kakaknya datang lagi, begitu lagi. Nah, itu salah satu yang saya lihat sendiri, bagaimana mereka merindukan ya keluarga mereka, dan mereka ingin merasakan keberadaan ya dari keluarganya ini dengan membawa barang-barang kenangannya gitu. Kemudian contoh kedua saya ambil seorang pria bernama Max Ferdinand Bernecker, dan beliau adalah dulu direktur dari kebun binatang di Bukit Tinggi ya di Sumatera Barat. Nah, meninggal karena dipenjara di Payakumbuh ya tahun 45, di penjara Payakumbuh, dan kemudian dimakamkan di Erfurt Lewi Gajah di Cimahi. Nah, ini ada beberapa foto ya beliau dan menikah. Kemudian ini makamnya bentuk yang seperti ini adalah makam massal. Jadi beliau dimakamkan tidak sendiri, tidak memiliki nisannya sendiri, tapi nisan massal. Karena pindahan, biasanya kalau pindahan itu suka bentuknya makam massal. Nah, ini jadi bisa dilihat yang sebelah kiri data ini adalah tanggal lahir dan sebelah kanan tanggal meninggal. Dan kemudian ini agak terlalu kecil ya, tapi kemudian belakangan setelah meninggal beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintahnya, ya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertahanan Belanda. Nah, ini contohnya, dan tadi juga dari Pak Diki, supervisor yang di Ancol, ada juga cerita mengenai Profesor Mokhtar, ya, yang beliau merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi direktur dari Institut Eijkman. Institut Eijkman itu kan yang membuat riset dan membuat vaksin seperti itu ya. Nah, jadi direktur orang Indonesia pertama adalah Profesor Ahmad Mokhtar. Oke, kemudian untuk agar Erfurt ini lebih bisa berfungsi, bermanfaat ya terutama untuk masyarakat Indonesia, kami kemudian bertanya ya bagaimana sih Erfurt ini bisa ada relevansinya ya di Indonesia dan juga di Belanda. Kemudian kami mengadakan working group di bulan Maret tahun 2018, mengundang berbagai peserta dari berbagai background ya, ada yang dari misalnya dari backgroundnya hukum, background sejarah, dari background turisme, komunitas anak-anak muda, ya, dan juga orang dari museum-museum, ada yang museum dari Belanda, ada dari Indonesia, dan dari kedutaan. Ya, nah ini beberapa fotonya. Nah kemudian biasa, seperti nanti kita akan lakukan ya foto bersama. Nah ini hasilnya ya. Jadi apakah 7 Erfurt di Indonesia ini memiliki relevansi untuk di masa datang? Sebagian besar menjawab dengan ya ada relevansinya. Ya, kenapa? Kenapa ada relevansi? Karena itu adalah shared heritage. Jadi peninggalan bersama ya yang bisa kita bagi dalam bidang sejarah atau budaya. Nah, kemudian juga bisa untuk mempelajari ya jadi apa yang telah terjadi di masa lampau supaya jangan terulang lagi, dan tentu untuk membangun supaya lebih damai ya, kedamaian di masa yang akan datang. Dan bagian turisme tentu senang ya jika banyak masyarakat Indonesia tertarik sejarah
pariwisata sejarah ya. Pariwisata sejarah tentu akan mendatangi Ervelt dan tempat-tempat sejarah lainnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Ervelt itu bagus, indah, dan sangat tenang, membuat rasa tenang, dan bahkan ada yang bilang bagus karena juga untuk Instagram ya, Instagramable. Jadi itu untuk orang Indonesia dan juga untuk orang asing. Jadi banyak masukan-masukan yang baik ya, bahwa sebaiknya Ervelt itu tetap dipertahankan perawatannya. Nah, kemudian untuk mendukung masyarakat lebih mengenal Ervelt dan OGS, kami juga membuat tentu informasi, bahan-bahan informasi. Ya, ada ini papan informasi di tiap gerbang, di pintu masuk atau agak dalam sedikit ya dari tiap Ervelt, yang berisi informasi ringkas dan sejarah ringkas mengenai Ervelt yang bersangkutan terutama. Ya, kemudian kita juga menerbitkan buklet dalam 3 bahasa, bahasa Belanda, Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan juga, bukan Pak Robertnya, tapi bannersnya ya, yang dilihat bannersnya, ini juga sudah diletakkan di beberapa universitas ya, di Jogja, UGM, di UI, di Jakarta, dan di Surabaya, dan di beberapa museum juga. Nah, kemudian di sini saya tunjukkan bahwa sudah banyak sekali yang berkunjung ya ke Ervelt. Ada dari pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa untuk melihat peninggalan sejarah, bahkan ada yang mengadakan outing kantor, ya mereka ingin melihat sejarah, jadi outing kantornya bentuknya sejarah. Ya, juga sahabat museum tentunya, atau komunitas pecinta sejarah, seperti itu ya. Dan tempat kerja saya yang satu lagi, Erasmus Training Center, juga sudah 2 kali mengajak muridnya ratusan ya berkunjung dalam 2 tahun terakhir, dan tahun ini juga ingin datang lagi jika kondisi prokesnya memungkinkan ya. Oke, kemudian nah ini Profesor Mokhtar itu hampir tiap tahun makamnya itu dimakami dari tribut yang mengadakan biasanya dari kelompok Eijkman ya. Nah, ini dari komunitas sejarah, dan bahkan juga Polyglot Semarang mengadakan event ya, sekaligus mempelajari sejarah di Kalibanteng, dan Pak Robert selaku Direktur OGS Indonesia juga telah memberikan training kepada guide-guide di Jakarta, di Bandung, Semarang, dan Surabaya, yang sebagian besar ini walking tours ya, mereka mengadakannya walking tours. Ini juga ada foto-fotonya. Ya, kemudian ada juga dari homeschoolers yang mereka mengadakan outdoor activity, mengunjungi Ervelt. Nah, kemudian ini kalau kita bisa lihat Pulau Jawa, nah ini adalah lokasi dari Ervelt kita ya, ada 7 tadi yang Pak Robert sudah sebutkan. Nah, jadi jika ingin berkunjung ke Ervelt, ya Ervelt itu terbuka untuk umum, Ervelt gratis, masuk ke Ervelt gratis, 7 hari dalam seminggu, termasuk juga kalau ada tanggal merah tetap buka dari jam 7 sampai jam 5 sore. Dan jika ingin datang dengan grup, sebaiknya kontak dulu agar nanti bisa diterima oleh supervisor di Ervelt untuk diberikan tour. Ya, gitu. Jadi bisa lihat, dan jika misalnya kita ambil contoh ya, yang tinggal di Jogja misalnya, nah mungkin bisa datang ke Semarang ya, datang ke Semarang nanti sekaligus melihat Ervelt Kalibanteng, dan tentu mengkombinasi dengan kunjungan-kunjungan ke peninggalan sejarah yang ada di Semarang. Ya, ada Kota Lama, Lawang Sewu, segala macam itu banyak juga di Semarang. Jadi bisa dikombinasikan. Oke, kemudian ini informasi berikutnya mengenai OGS. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti mungkin setelah selesai ini presentasi bisa menghubungi kami, itu di info@ogs.or.id atau di nomor telepon, tapi karena masih kerja dari rumah, nomor telepon jadi belum tentu langsung ketemu kita ya, atau Instagram atau Facebook. Nah, Facebooknya itu semuanya bentuknya dari nama Ervelt Menteng Pulo ya. Jadi ada 7 Facebook, ada 7 account Facebook. Oke, demikian informasi dari saya, dan berikutnya Pak Robert akan memberikan lagi penutup ya. Pak Robert, silahkan. Ya, terima kasih Bu, terima kasih.
Well, we come to the end actually of this presentation, and you know, I'm an orang tua already. I don't like Zoom. I like the contact, the personal contact with the people. But regretfully, we have to do this at the moment. So I'm still happy that we can provide our message to all your people. But hopefully I can see you in the eyes in the near future. Let me just wrap up very quickly. The aim of the OGS. First, maintain this Tujuh Erevelde with the 25,000 graves. Number two, it is inform and invite, especially young Indonesian people to visit. Because the war victims on our Erevelde are also people from Indonesia. And actually, these are beautiful places with a sad history, but they are cultural heritage. So please come and visit. And the graves, they all have a message. Ibu Ita already told you about Facebook. The name of the Ereveld, like Menteng Pulu, Ereveld first in front of it, and then Instagram, Ereveld in Indonesia. And my last message to all your people, we cannot change the history, but we can learn from it. And if you visit the Erevelde, it is not so much that there are Dutch people and some Indonesian, it's in general. See this Ereveld just as a result of war. Because in the war with Japan and also in the war with Belanda, many Indonesian people, civilian people, innocent people died. But many are buried at Makam Umum, so not so visible. So the symbolic vision of the Erevelde is also a tribute to the Indonesian people, to the many Indonesian people who also died during these conflicts. And that is the message. See this as the result of war, which is not good. And hopefully the young generation can learn from it. That is all we would like to tell you. Please follow us on Instagram, and the last slide. Thank you very much. Terima kasih for your participation, and maybe there are any questions, I'm really willing to answer it. And you can do that in Bahasa Indonesia, and Ibu Ita or Ibu Ruri will translate for me. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Robert dan Ibu Ita atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau enggak, saya yang nanya. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Don't be shy. Don't be shy. Jangan malu-malu loh. I see Ibu Retna. Oh iya, sebentar. Saya belum unmute. Sorry. Oke, silakan bisa unmute sendiri, Bu. Mau tanya boleh? Oh, maaf. Silakan. Di Pangkal Pinang itu ada Kerkhof. Isinya itu kebanyakan adalah orang-orang Belanda yang dulu punya andil dalam pembangunan timah ya di Bangka. Hanya saja isinya tidak semua orang Belanda, ada orang Jepang juga, ada orang Indonesia. Itu apakah termasuk juga yang harus saya mau dilestarikan juga, atau mungkin apakah itu perlu jadi perhatian dari teman-teman di OGS ya? Itu. Ya, OGS ya. Terus ada satu lagi di Mentok. Di Mentok itu dulu ada sih di situ korban perang dunia. Ya, kalau nggak salah ada, setahu saya sih beberapa suster Belanda ceritanya begitu, ada mereka melarikan diri tapi kapalnya terdampar karena ditembak oleh Jepang. Begitu mereka terdampar, sudah ditunggu oleh tentara Jepang dan mereka langsung dibantai. Ada juga tubuhnya di sana, tapi saya kurang tahu apakah itu masih ada
Ya, I don't know, mungkin apakah perlu diperhatikan juga oleh teman-teman di OGS, begitu aja deh. Airvel itu apakah harus yang bersinggungan dengan Perang Dunia Kedua kah, atau yang seperti apa? Gitu aja sih pertanyaannya. Makasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Disimpan dulu ya, Bu ya. Ya. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Silahkan langsung aja unmute sendiri. Should I answer the question first or not? Eerst misschien de eerste 2 of 3 vragen en dan tegelijkertijd. Oh, oké. Tegelijkertijd antwoorden. Ada pertanyaan lagi? Ya, kepada host itu di direct message tolong dibaca. Oh, oke. Ya, ya. Bagaimana status lahan, apakah milik Indonesia atau milik Belanda, sebagaimana lahan kedutaan, Bu? Soal lahannya, Bu. Oke, ya. Oke. About the land of the Airveld, sir. Ya. Tadi Ibu yang dengan nama Airveld mau bertanya ya, Bu? Oh iya. Ibu unmute aja, Bu. Langsung unmute aja, Bu. Di-unmute dulu, Bu. Boleh ikut bertanya selanjutnya? Oh iya, silahkan. Sembari nunggu Bu Airveld ini. Silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya hanya ingin bertanya, Bu, masalah funding finansial untuk Airveld ini, pendanaannya untuk merawat keseluruhan 7 makam ini kan cukup besar ya, dan tidak sedikit pekerjanya. Itu bagaimana? Kemudian keduanya, apakah ada rencana dari OGS sendiri membuat semacam kayak touring, Bu? Jadi bukan touring, tour. It's kind of like a tour, tapi OGS yang menyelenggarakan, kemudian make announcement gitu. Pada tanggal sekian kami membuka, jadi people will register langsung ke OGS, dan ya mungkin untuk masing-masing yang di Jakarta seperti di Ancol, kemudian atau Menteng Pulo, hanya satu tempat saja, tapi itu sudah merupakan sebuah seperti open house, tur terbuka seperti itu. Ada rencana seperti itu atau tidak? Karena sepertinya cukup menarik mendengar pemaparan yang saya terima hari ini. Memang dari kami ya yang generasi sekarang ini mulai tertarik lah dengan sejarah, dengan makam-makam. Jadi tidak horor lah gitu. Jadi memang dibuka seperti open house seperti itu. Pernah tidak, Bu? Atau kedepannya ada rencana seperti itu atau tidak? Terima kasih. Ya, oke. Mbak Retna juga hand raise, Mbak Ruri. Iya, udah di-unmute kok itu. Apa ini saya langsung dijawab dulu, Bu. Ada 3 pertanyaan kan? Pak Robert ya. Ja. We hebben nu 3 vragen, Pak Robert. Ja. Dus, van Pak Don ya, Pak Don. Hij woont in Pangkal Pinang en hij vertelde dat een kerkhof is in Pangkal Pinang en ook in Muntok. Dus de vraag is het misschien een aandacht voor de OGS? Ja, oké. Pardon, terima kasih. Very good questions. Actually, I can tell you, I have been in Muntok. I've been in Muntok a couple of times. I met some people there, and I stayed in a hotel. I forgot the name. But anyway, I was in Muntok because every year Australian people commemorate. Every year in Muntok in January, bulan January, people from Australia commemorate many people who were killed by the Japanese. But in Pangkal Pinang, I also visited to see some graves. But as I said, only war victims will be buried at our cemeteries. There are many old cemeteries in Indonesia with Orang Belanda,
but many of them died of normal causes. But if you would find a grave with a Dutch name who was killed during 42 and 49, please inform us and make a picture, and then maybe we can rebury the person from that cemetery to one of the Erevelden. Is that an answer to your question? Yes, thank you. Is that an answer to your question? Yes, sir? Yes, thank you. Thank you, Pa. Thank you. Good question. Thank you. En dan de tweede vraag over de eigendomsrecht van de Erevelden. Voor de grond. Well, as I said, we have... Itu maaf tadi pertanyaan yang langsung ngechat ke Mbak Ruri. Ya, dari Mas Rehan. Mas Rehan, oke. Ya. Okay. Well, as I said, in the 1960s, we had 22 Erevelden, and the Indonesian government asked us to reduce this to 7. So we abandoned 15 Erevelden and reburied the people to the 7 Erevelden. And the Indonesian president, Mr. Suharto, he gave these 7 Erevelden for ultimate use for the Dutch Erevelden. So actually, they are Indonesian territory. That's why we invite all the people and everybody is welcome. But we have these Erevelden for life, or as long as we will maintain these Erevelden in Indonesia. And all maintenance and all salaries, gaji, of the workers are paid by the Dutch government. So the Indonesian government doesn't pay anything, which is normal, of course, because these are Dutch war cemeteries. So the soil is giving in loan forever, but all finance is paid by the Dutch government. Okay. Is that an answer to your question, Ibu Ratna? Rehan, Mas Rehan. Oh, Rehan. Yeah. Oh, Mas Rehan. Okay, yeah, sorry. Itu juga tadi Bapak Robert sudah kasih jawaban untuk pertanyaan Ibu Wiwin yang pertama ya, Bu Wiwin? Ya, betul. Terima kasih Bu yang pertama. Ya, betul. And then de andere vraag van Ibu Wiwin over of OGS een open house kan organiseren. Dus bijvoorbeeld een paar keer per maand misschien. Dus we maken het bekend. En dan kan iedereen gewoon komen. Dus OGS maakt bekend dat OGS een rondleiding zal geven. Dat is haar vraag. Ibu Wiwin. Ibu Wiwin, thank you very much. Also a very good question. Well, let's turn it around. If somebody wants to come with a group, and the group is more than 10, 15 people, and let's say after Corona, it's Lebih Kampang, yes, then please contact us and we will make an arrangement and we will facilitate a tour. So we can do that if you contact us and you ask us, I have an office or I have a Comunitas, we would like to visit the Ereveld, can we have a tour? And then the director, myself, or somebody from the Erevelde will give that tour. So that is always possible. We also have many tour guides who regular 2 times a month, Jakarta Good Guide, Bandung Good Guide, they give also organized tours and they ask small money, but all the money is for the tour guides, not for us. We do it for free. But so if anybody has a group and wants to visit, please contact us through the email Ibu Ita and ask for a tour. Is that an answer? Is that an... Yes, that's quite answer my question. Thank you very much, sir. Thank you, Bu. Thank you. We always welcome. Please contact us, and we're always happy to give a tour. Yes, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you, Bu. Oke, saya baru lihat juga chat dari Mas Rehan. Jadi Mas Rehan tadi jawaban dari Pak Robert mengenai kepemilikan lahan. Jadi keberadaan 7 Ereveld itu berdasarkan dari keputusan Presiden dari Republik Indonesia. Jadi Ereveld selama ditujukan untuk Ereveld itu akan terus bisa
berada di Indonesia seperti itu. Tapi tadi mengenai semua biaya yang dikeluarkan itu adalah ditanggung dari pemerintah Belanda, gitu ya Mas Rehan. Oke Mbak Ibu Retna masih mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya lagi. Bu Retna. Yang raise hand langsung bisa unmute aja kok. Sudah terwakili semua pertanyaan Ibu Retna dengan Erveld sama ya? Sama. Oh, salah satu itu mungkin harus dimatikan karena jadi itu ya, jadi Bu, salah satu dimatikan aja, Bu. Permisi, saya boleh tanya ya? Ini bentar Ibu Retna dulu. Bentar ya. Oh, oke. Ya, siap-siap. Terima kasih. Sudah terwakili semua. Terima kasih. Bu. Halo. Bu, satunya di live group aja, Bu. Live chat aja, Bu. Bentar. Atau kalau gitu Ibu, saya silahkan Mas Dio duluan ya. Mas Dio silahkan. Habis ini Bu Retna lagi. Halo, Mas Dio, silahkan bertanya dulu. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat sore sebelumnya. Jadi perkenalkan, saya Dio Yulian. Saya juga seorang guru sejarah ya. Dalam artian saya juga ada beberapa komunitas yang berhubungan dengan sejarah. Sangat menarik sekali memang terkait Erveld ini ya, karena bagaimana mengelola makam itu menjadi sangat luar biasa sehingga bisa menjadikan salah satu sarana edukasi bagi saya seperti itu. Saya di Surabaya, kebetulan saya juga beberapa kali pernah ikut upacara peringatannya ya di Erveld. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah dari instansi yang dinaungi oleh Pak Robert ini, apakah bisa mungkin bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan makam-makam Belanda yang lainnya, yang mungkin lebih tua, seperti kalau di Surabaya itu ada makam Belanda Penilih, atau mungkin di beberapa daerah seperti Sawalunto dan lain-lain. Karena saya rasa makam-makam tersebut meskipun sudah sangat tua sekali, itu memiliki nilai historis yang sangat tinggi. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dio. Mungkin nanti jawaban Pak Robert itu sama dengan jawaban Pak Robert terhadap Pak Don tadi dari Pangkal Pinang. Tapi halo, saya Moren. Sekarang sebentar, Bu. Ibu, ya, silakan Ibu Bu. Retna dulu. Ibu Retna ya? Ibu Retna dulu. Di Ya. unmute dulu, Bu. Oh, masih mute ya? Iya. Di unmute dulu. Udah saya ask to unmute. Tinggal diklik aja, Bu. Nah, ya Bu. Ya, silakan Bu. Enggak, saya hanya ingin menyampaikan, pertama kali saya berkunjung ke Ereveld, saya rasa saya seperti bukan masuk ke sebuah makam. Ya. Betul. Yang saya lihat di situ apa ya? Sesuatu yang tidak bisa saya gambarkan sebelumnya, karena saya pertama kali mendengar kita akan berkunjung, saya dengan teman-teman, kita akan berkunjung ke Ereveld. Saya pikir Ereveld itu apa? Yang saya tahu hanya di makam Pandu. Ternyata pas saya masuk, wow, ternyata begitu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Itu saja. Dan tadi pertanyaan itu semua sudah terwakili gitu loh, Mbak. Oh iya. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Bu Retna untuk kesannya terhadap kunjungan ke Ereveld ya, Bu. Ya. Ke Lewi Gajah juga sama. Sudah juga, ya. Iya. Ya, akan saya sampaikan ke Pak Robert nanti ini. Oke. Iya. Satu lagi ya Mbak Ruri ya, dari Bu Ya, Maurin satu baru lagi. kita terjemahkan ya. Boleh. Silakan Ibu Maurin. Silakan. Terima kasih Bu Retna. Ya, selamat sore. Saya Maurin. Maurin Susana Plus. Ya. Halo. Halo. Saya Maurin Susana Plus. Iya, Bu. Opa saya itu dimakamin di Menteng Pulo. Ya. Namanya J. Leander. Oke.
Saya senang sekali atas perawatan makam opa saya yang begitu bersih, begitu asri. Dan setiap saya ke Jakarta, karena saya tinggal di Bandung ya, setiap saya ke Jakarta, saya selalu mampir dan mengunjungi makam opa saya. Opa saya itu meninggal tahun 45 ya, dan lahirnya tahun 4 ya, 1904 atau berapa gitulah, saya lupa lagi. Sebetulnya itu opa dari pihak mami ya, sebetulnya opa dari pihak papi juga itu ada di makam pahlawan Kembang Kuning. Oh iya. Tapi saya sudah 3 kali mencari itu tidak ada. Dan menurut petugas di sana, karena sewaktu pemugaran itu banyak nama yang hilang. Jadi banyak nama yang di nisan itu ditulis cuman onbekende gitu. Dan saya sudah, padahal saya ingin sekali mengunjungi makam dari pihak papi gitu. Hanya saya bisa menjenguknya itu hanya ke makam opa yang dari pihak mami. Beliau itu ditangkap sewaktu Depok itu dibombardir oleh Jepang. Gitu. Ya, saya berterima kasih sekali kepada pihak pemerintah Belanda yang telah mengurus makam opa saya dengan bersih, rapi, dan terawat. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nanti mungkin setelah ini kita bisa komunikasi mengenai data-data dari opa yang di Surabaya ya. Nah, nanti kita bantu carikan ulang. Tapi kalau saya rasa informasi yang bahwa nama-nama itu hilang sih, itu saya rasa tidak mungkin karena kita tahu bagaimana Belanda memegang merawat registrasi itu nama hilang ya. Jadi itu informasi saya bisa percaya, tapi akan kita cari tahu. Namanya tidak ada, jadi ditulisnya onbekende karena kan ditulisnya pakai kayak spidol atau chat gitulah gitu. Tapi saya lebih terkesan itu dengan perawatan di Menteng Pulo ya. Karena lebih bisa ketemu lebih terawat, lebih rapi. Jadi serasa kalau saya ke sana tuh serasa di luar negeri dengan pemandangannya yang begitu indah gitu. Dan saya tidak bisa melewatkan, kalau saya ke Jakarta pasti saya mampir itu ke makam opa. Ya, pasti ziarah. Ya. Terima kasih Ibu Maureen. Oke, saya Pak Robert, ik heb nu één vraag, eigenlijk één vraag en twee indruk. De eerste van Pak Dio. Pak Dio woont in Surabaya en hij is leraar van geschiedenis. Ja. En hij is een paar keer naar RFL Kembang Kuning geweest en hij vroeg of OGS en ook misschien Nederlandse regering aandacht of steun kunnen geven voor de andere begraafplaatsen zoals Peneleh en ook misschien de andere begraafplaatsen buiten Java. En ze zijn allemaal dus geen oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dan van Ibu Retna. Ibu Retna is... Laat me eerst deze vraag even beantwoorden. Oké. Ja, Pak Dio, ini jawabannya Pak Dio. Yeah, thank you, Pak Dio. That's a good question. We get the question many times because there are a lot of makam Belanda still. And Peneleh, I visited a few times. It's an old cemetery, but these are people who died in a normal course. I mean, by sickness or they were elderly. And actually, it is not the responsibility of our yayasan, because we are a yayasan, a foundation, to take care of these. This would be more a task for the Dutch embassy. The Dutch embassy, we are separate from the Dutch embassy. We work close together, but we are not from the Dutch embassy and all the other cemeteries. But I can tell you that the Dutch embassy will say it's an individual responsibility. It is not our responsibility. So the people who are buried at, for instance, Peneleh, the families are responsible, as your family is also responsible for your grandfather and grandmother.
and not the government of Indonesia. And although we have lived here, the responsibility is not anymore for the government, but for the individual people. We are only responsible for the war victims, but not for all the individual people who lived here a long time ago and died. It's the responsibility of the families. Is that an answer to your question, Pak Dio? Oke, terima kasih Pak Robert. Yes, you mengerti, you understand, or Ibu Ita needs to translate in bahasa Indonesia? Saya paham kok. Okay, thank you. Yeah. Good question. Thank you. Okay, and then the tweede, dat is opmerking van Ibu Retna. Dus zij is naar de Ervelden Pandu en Lewi Gajah geweest en zij vond het heel mooi, prachtig. En zij is dankbaar voor het zorgen van de graven. Terima kasih Bu. Thank you. We do it with all kind. And I will bring the thanks over to all the people, the Indonesian people who work the Kayawan on the Erevelde. I will tell them your compliment. Terima kasih. Dan de derde van Ibu Maurin. Ibu Maurin, haar opa ligt op Ereveld Menteng Pulo begraven. Dus als zij woont in Bandung, maar als ze naar Jakarta gaat, dan bezoekt zij altijd het graf van de opa. Dit graf. Oh itu Ibu Maurin bisa lihat? Oh ya, ya, Leander. Ya. Leander, ya. Yeah, I understood. Saya Yeah, that is mijn graf van mijn opa. Ja. Opa, yes. Van Moederskan ya, van Moederskan. Van Moederskan. In Depok. Ja, in Depok, ja. Maar Ibu Maurin zoekt nog het graf van de opa van Vaderskan, Pak Robert. In Surabaya. Ja, nog niet gevonden, maar we gaan later praten hierover. Betul, ja, is goed, ja. En if you, ja, oké, ja. Oké. Jadi minta kontak Ibu Maurin ya saya. Boleh, ya nanti, ya. Oke, ada mungkin sesi terakhir atau kalau enggak satu pertanyaan Bu dari saya Bu. Oh ya Pak Robert, dus Ibu Maurin dank de OGS voor het zorgen. Graag gedaan. Terima kasih. Dank je meneer. Alsjeblieft, Bu, alsjeblieft. Ya Mbak Ruri. One question for me, sir. Actually, I really want to know about the process from the beginning to the end about the movement of a body of the war victims from the A to Z. You know, maybe from the last victim that you have buried there, or I don't know. Well, actually, I can mention the victim we took from Sulawesi. We were contacted by the family because the family decides if the body will be removed. If we have a body of a war victim outside the Ereveld, it is the family who decide. If the family says no, the body will be at the Makam Umum, we say siap. So the family decides first. So the family came to us and said, we have a body of a war victim, and we checked in our registered, Mr. van der Berg, and he was a war victim, but we didn't know where he was buried. Many people are buried at places or we don't find. So the family came to us and he said, he's buried at this little cemetery in North Sulawesi. And they showed us a picture and we saw the name F.H. van der Berg, born then, Munigal that, all the data was correct. So then we wrote a letter to the local government and we asked permission to take the remains and bring them to Ereveld. We have a special permission to do this, but we do this officially in writing because the government, the Wali Kota has to approve, of course, as well. But the family also wrote a letter that they approved. So to make a long story short, the Wali Kota said,
Bisa, boleh. Go. So I went there and I hired a few people and we took all the remains of Mr. van der Berg and we put in a nice wooden box. Of course, after 17 years, there is not the whole body anymore, only a few bones, if I can say so. So we put it all with respect into a wooden box and I brought it from Sulawesi to Mentipulo. And some family members came from Belanda to have an official reburial at Ereveld Mentipulo. So we made a special cross for him and we buried him at that place. And that is all for free. We do not ask any money. It's all free for the family. And they were there. Some people lived in Indonesia and they all get together and we had a kind of funeral and a reburial. Is that an answer to your question or? Yes, yes. Oh, when did that the last time happen? That's about 3 years ago. 3 years ago. Okay. And the funny thing is, it was close to Tomohon. And if you heard well, Tomohon was the place I was born. It was Tomohon. Garantola. This was in Garantola, something like that, which is very close to Tomohon. And Tomohon is my birthplace. I was born. Saya lahir di sini. So it was nice for me to go there in a way, to bring the remains and to visit my place. I was born in the hospital there. And the hospital was still there. Oke. Itu aja mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kesimpulan hari ini adalah banyak sekali ya pengetahuan yang dari Pak Robert dan Ibu Ita yang kita dapat hari ini, mulai dari jumlah makam, total tahanan perang yang ada di seluruh dunia, jumlah makam-makam yang ada di 7 RFL di Indonesia, dan kapan dan bagaimana mereka mulai dipindahkan dari 22 menjadi 7 makam, lalu berapa banyak visitors atau pengunjung yang sudah datang mendatangi RFL, mulai dari grup, ziarah, pilgrimage, atau delegasi formal, semua kita mendapatkan pengetahuan itu. Intinya setiap nisan punya ceritanya, dan itu juga yang kami yakini di Indonesia Graveyard, Bu. Sebenarnya kalau setiap nisan itu ada ceritanya, siapapun itu. Relevansi ke depan, karena ini peninggalan bersama, kita mempelajari dan apa yang dipelajari di masa lampau, juga mendukung wisata di Jakarta dan kota-kota yang ada RFL-nya. Itu juga sebuah tempat tenang untuk quiet place to remembrance, lalu tempat yang instagramable. Tapi kami sekali lagi meminta, selalu kami tanya, himbau ke followers Indonesia Graveyard, that you have to be very polite in the graveyards. After all, that is the house of someone. That is Yes. You're right. But you know, you can make any pictures. Only many times you do like this. Don't do it behind the grave. But anyway, for the rest, it is not that you have to be silent, or you can just talk. You can laugh if somebody makes a joke or whatever. But just show the normal respect. But it is not that you have to be very silent. No, just walk, talk, and as normal, and pay the respect you would do also at any graveyard. But it is not that you have to be very careful. No. Just visit the Ereveld, and also if you just want to sit and relax and read a book, or with some friends, you can also visit the Ereveld and just walk around. And these are beautiful places. We have planted many trees and ada banyak bangku, so you can hopefully sit in the near future under the shadow. All the orang Belanda mau sit in the sun, but many Indonesian people like to sit in the shadow. Yes. But you can make many pictures. You can even, if you let us know, make a drone video. No problem. It is not for weddings. I mean, if you want to have a wedding, don't come to the Ereveld. But for the rest, you're always welcome to visit the Ereveld. Yes.
Thank you so much. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berkunjung ke Arafat, langsung aja kontak ke Instagram, atau pengalaman saya sendiri, saya cuma datang berdua sama teman saya. Itu tinggal minta izin aja, permisi, minta izin, terus dibolehin kok. Dan mereka, kalau mereka memang tidak ada tamu lain, mereka juga bersedia bercerita sama kita kalau kita keliling ya. Pengen bertanya-tanya. Kalau memang ada tamu lain, ya mereka pasti akan mendahulukan yang sudah di-booking. Tapi kalau kayak saya waktu itu tidak booking dulu, datang ya kebetulan Pak Diki yang di Ancol dan di dulu di Ancol, itu kebetulan tidak ada tamu lain, jadi kita langsung datang aja, nggak apa-apa. Itu menurut pengalaman saya sendiri gitu. Ya memang langsung datang, silakan langsung datang, terbuka untuk umum. Iya, benar. Intinya terima kasih Bapak Robert dan Ibu Ita. Kesimpulan hari ini, satu kalimat, we cannot change the history, but we can learn from it. Yeah. Absolutely. We should learn from the mistakes people have made, and hopefully the young generation will not make the mistakes and learn from what has happened in the history. Yes. Yes. Ya. Terima kasih Maaf, pengetahuan. Mbak Ruri sebentar. Ibu Maureen, saya udah simpen nomor Ibu Maureen ya. Nanti kita kontak habis ini. Kemudian Pak Robert, ada salam dari itu Mas Yizril ya, Mas Yizril. Mas Yizril katanya tinggal di Tomohon. Nice to meet you, kata Mas. Mungkin Pak Robert tidak bisa melihat ini. Okay. I saw a little bit, but it was very quickly away. Oh ya, ada salah satu follower kami orang Tomohon. Ya, orang Tomohon. One of our followers is a Tomohon. Ibu Ita ya. Ibu Ita. Ya Bu. Nanti saya punya akte kematian dari Opa Prus yang di Surabaya. Nanti saya kirim ya. Bisa ya. Bu. Ya, Jadi mungkin di situ saya nggak ngerti begitu bahasanya sih. Ya. Jadi nanti saya kirim aja ya. Nanti kita komunikasi ya Bu. Ya, mungkin langsung dilanjut aja nanti bareng Bu Ita ya Bu ya. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya sore ini. Agak molor ini tapi mencerahkan sekali pengetahuannya. Thank you so much Mr. Robert. Thank you Ibu. New knowledge and everything. Selamat sore. And hope to meet you once live again on the Ereveld. I hope we can meet and exchange or have more of these sessions. Yes, we'll do. Thank you very much. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Bu. Bye-bye. Dag Ita. Dag. Spreek straks nog. Dag. Fijn weekend. Dank je. Lalu